Pemerintah akan menyetop peredaran minyak goreng curah di pasaran mulai tanggal 1 Januari 2022 mendatang. Karena harga minyak goreng curah sangat bergantung pada harga bahan baku, yakni minyak sawit mentah atau CPO. Larangan perdagangan minyak goreng curah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Dalam pasal 27 tersebut, Kemenak menyatakan minyak goreng curah masih dapat diperdagangkan hingga 31 Desember 2021. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Raymond Lauri menjelaskan, untuk menekan harga minyak goreng, pemerintah akan menggelontorkan 11 juta liter minyak goreng dalam bentuk kemasan sederhana. Harga minyak goreng pun dipatok Rp14.000 per liternya dan hanya bisa dibeli di gerai departemen store dan minimarket. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perdagangan bahwa minyak curah terhitung tanggal 1 Januari tahun 2022 itu tidak akan dikeluarkan lagi atau dijualkan lagi ke masyarakat. Kebijakan dari pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan memasarkan 11 juta liter minyak goreng kemasan dengan hit harga itu kurang lebih dengan hit 14.000 per liter melalui pasar retail modern dengan Agonta Aprindo. Salah satu alasan harga minyak goreng naik karena produsen minyak goreng tergantung pada harga CPO. Oleh karena itu, ketika harga minyak sawit mentah melonjak, harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana ikut meningkat tajam. Afifah Sari, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Tingkat serapan beras petani lokal di Perum Bulog, wilayah Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau masih belum tercapai. Jelang akhir tahun 2021 ini, serapan beras baru mencapai 20% atau 300 ton. Perum Bulog kantor cabang Lubuk Linggau pada tahun 2021 menargetkan serapan beras petani lokal sebanyak 1.500 ton beras untuk di 3 wilayah, yakni Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musirawas Utara. Namun berdasarkan data Perum Bulog cabang Lubuk Linggau terkait program serapan beras petani lokal, hingga jelang tahun 2021 masih belum mencapai target yang diinginkan, yakni hanya 20% atau hanya mencapai 300 ton beras dari target sebesar 1.500 ton beras. Kepala Bulog Lubuk Linggau, Joko Susilo, mengakui belum tercapainya serapan beras dari petani lokal dikarenakan hampir sebagian besar hasil panen padi milik petani tidak serta-merta dijual ke Bulog, melainkan petani menjual langsung ke pasar. Selain itu juga, Bulog saat ini tidak terlalu membutuhkan stok yang besar karena program penyaluran Raskin, PKH maupun bansos lainnya tidak lagi dilakukan. Serapan beras saat ini yang kita masih istilahnya tuh belum ada lagi penyerapan. Mengingat kegiatan untuk pengadaan beras saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi capaian sampai 2021 ini serapan kami hampir ada sekitar 300-an ton. Itu dari target berapa tuh Pak? Itu target kita hampir 1.500. Jadi memang sedikit terkait di sini kan memang harga selalu di atas HPP kan. Artinya aman sebenarnya di tingkat harga. Sementara itu untuk harga beras yang diserap Bulog Lubuk Linggau, saat ini beras dengan kualitas medium dengan harga Rp8.300 per kilogramnya. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.